Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masih dipancar luaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi. Inilah Radio Silaturahim untuk Islam yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan, akhwat, para pendengar Radio Silaturahim dan juga pemirsa Rasil TV dimanapun Anda dapat menyimak siaran kami. Baik ikhwan akhwat yang menyimak di audio streaming di www.radiosilaturahim.com dan juga ikhwan akhwat yang menyimak melalui aplikasi store di aplikasi Rasil, dan juga ikhwan akhwat pemirsa Rasil TV yang menyimak melalui channel YouTube Rasil TV. Bagaimana kabar Anda semuanya di kesempatan pagi menjelang siang hari ini? Semoga kabar ikhwan akhwat masih dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan keridhaan dan juga tentunya rahmatnya kepada kita semuanya. Dan tentunya kita mudah-mudahan sebagai hambanya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas yang Allah berikan kepada kita semuanya. Ikhwan akhwat para pendengar Radio Silaturahim dan juga pemirsa Rasil TV, di kesempatan pagi menjelang siang hari ini kami hadir kembali dalam program acara Kesehatan Islami. Bersama saya Muhammad Anis Mualim dan juga kru Rasil yang bertugas, ada Atep di switcher kameramen dan juga ada Fajar di operator radio. Dan juga untuk teman-teman kita, rekan-rekan pejuang dakwah kita yang berada di daerah, yang berada di Palembang, Sukabumi, Batam, dan juga yang berada di Banyuwangi, yang berada di Bondowoso, Semarang, Jogja, dan juga yang berada di daerah lainnya yang merelay acara kita di kesempatan kali ini. Semoga kabar kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Para pendengar Radio Silaturahim dan juga pemirsa Rasil TV, di siang hari ini kita akan membahas tentunya dalam pembahasan yang akan dibahas oleh narasumber kita dari Rumah Sehat Indonesia, dari Bapak RM Alfian RSI. Alhamdulillah beliau telah hadir. Namun di kesempatan kali ini kita live melalui aplikasi Zoom. Beliau ada di kediamannya di Pondok Kelapa di Jakarta Timur. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alfian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat walafiat Pak Alfian ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Harus sehat. Alhamdulillah, tentunya selalu sehat mudah-mudahan Pak Alfian ya. Amin. Terutama juga untuk Pak Alfian dan juga keluarga dan juga kru-kru dari RSI ya Pak Alfian. Amin ya Allah. Gimana Pak Alfian di Rumah Sehat Indonesia, aman terkendali ya tentunya? Aman, alhamdulillah sampai saat ini aman. Dan tadi tentunya juga ngurus berapa pasien ya? 9 pasien tadi ngurus. Untuk makanya telat ya. Untuk di kesempatan pagi ini Pak Alfian ya, pasien ada 9. Pagi ini. Masya Allah. 9 dari jam 8 kurang, dari setengah 8 ya. Dan tentunya protokol kesehatan di RSI selalu harus tetap dijaga ya. Iya, ini aja tadi saya masuk rumah semprot dulu. Karena nggak sempat mandi, nggak sempat bersih-bersih kan. Jadi ya udah disemprot aja nih. Gimana rutinitas di pagi ini Pak Alfian ya? Selalu olahraga, selalu ya Pak Alfian? Ya, olahraga diusahakan seminggu 3 kali. Biasanya karena sudah turun berat badan kan saya harus bentuk otot ya. Karena kalau enggak yang gemuk tadi kan ngelambir ya. Jadi ya fitness, jadi saya olahraganya fitness. Cuma masih di wilayah perumahan Pak Alfian ya? Ya, di rumah. Di rumah ya? Alatnya ada di rumah. Kebetulan alatnya ada di rumah. Iya, saya sempat ngelihat itu Pak Alfian ya, perlengkapan olahraga di rumah Pak Alfian ya. Masya Allah luar biasa sekali. Jadi nggak usah jauh-jauh, tinggal di rumah aja Pak Alfian ya. Lebih aman. Lebih aman, benar sekali. Baik, Pak Alfian di kesempatan siang hari ini, insya Allah Pak Alfian akan membahas mengenai tips mengatasi gangguan pencernaan Pak Alfian ya. Iya. Nah, kita akan ngebahas tentunya ikhwan akhwat dalam pembahasan kita di tips mengatasi gangguan pencernaan. Nah, ikhwan akhwat pendengar Radio Silaturahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami juga akan membuka untuk sesi tanya jawab bagi ikhwan akhwat pendengar Radio Silaturahim dan juga pemirsa Rasil TV yang ingin memberikan pertanyaan ataupun konsultasi kepada Bapak RM Alfian. Bisa di line telepon di 021 845 1512. Untuk ikhwan akhwat yang ingin mengirimkan pertanyaan melalui line WhatsApp bisa di 08111999720. Nah, bagaimana untuk ikhwan akhwat pemirsa Rasil TV yang menyimak melalui di
Rasil YouTube ya, di YouTube Rasil TV. Bisa di kolom chat komentarnya, bisa langsung dikirimkan pertanyaan atau konsultasinya. Nah, kita juga akan memberikan informasi alamat dan juga nomor telepon praktik dari Rumah Sehat Indonesia. Insya Allah nanti akan kita sampaikan, dan juga nomor telepon dari Pak Alfian. Baik Pak Alfian, langsung saja kita simak pembahasan mengenai tips mengatasi gangguan pencernaan. Silakan Pak Alfian. Oke, saya share screen ya. Oke, sudah muncul Mas? Ya, muncul Pak. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Sabtu keempat live tapi lewat Zoom. Mohon maaf karena sesuatu lagi lockdown ya kita ya. Nah, iya, jadi kita lewat Zoom. Tapi memang sebenarnya kalau mama nggak tanggung jawab, saya senanglah Zoom ya, karena kadang-kadang pagi itu saya pasiennya sudah ada, kejar-kejar 1 jam garasil, terus pulang lagi itu kejar-kejar lagi 1 jam 2 jam 2 itu ngurus pasien lagi. Memang lebih enak Zoom sebenarnya. Cuman ya karena apa ya, tanya jawabnya ya nggak bisa ya. Mudah-mudahan nanti ke depan Rasil bisa apa ya, buat dia bisa langsung ya. Mungkin ada solusi lain nantinya. Oke, lebih enak begini sih Mas. Tapi ya nggak ini aja ya, nggak langsung ya. Oke, kita langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya akan membahas tentang gangguan saluran pencernaan. Mungkin nanti ada juga tips ya, herbal untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Ya nanti saya bahas dikit ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Makan dan minumlah, tapi jangan berlebih-lebih. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran Al-A'raf 31. Nah, ini ada saluran pencernaan kita, ya. Saluran pencernaan itu dimulai dari mulut kita, ya, masuk ke kerongkongan, ya, lalu bagian perut kita, ya. Nah, saluran pencernaan bawah meliputi ada usus kecil, ya. Ada usus besar ya, usus kecil dulu, masuk usus besar, baru rektum, baru anus ya. Langsung kita BAB ya. Nah, fungsi saluran pencernaan meliputi proses mengunyah, menelan, mencerna, menyerap, dan mengeliminasi sisa makanan. Gangguan pencernaan terjadi ketika setiap bagian dari saluran pencernaan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Akibatnya penderita mengalami kesulitan dalam mencerna makanan, menyerap makanan, dan buang air besar. Nanti kita bahas ada disituasi, rada sariawan, ada gastritis ya. Nah, ini ada berbagai macam gangguan pada saluran pencernaan yang tadi saya bilang ya. Ada mual, ada muntah, diare, ya, konstipasi, tukak lambung, ya, gastritis ya. Nah, yang pertama adalah pola makan yang meliputi keteraturan waktu makan, ya, jenis makanan yang dikonsumsi, misalnya kurang serat, ya, kurang minuman yang dapat mengakibatkan feses mengeras, sehingga tertahan lama dan usus dalam usus dan dapat menyebabkan terjadinya iritasi mukosa usus. Yang kedua, keseimbangan bakteri dalam usus, di mana bakteri ini diperlukan dalam proses mengubah makanan yang dikonsumsi. Apabila keseimbangan ini terganggu, akan menyebabkan terjadinya gangguan pada saluran pencernaan, yang paling umum adalah diare. Sebentar, ini saya harus matiin nih. WhatsApp-nya ganggu ya? Masuk terus ya? Sebentar. Kita mode pesawat dulu. Oke, udah. Aman. Nah, yang ketiga, peristaltik usus sesuai dengan fungsinya. Usus berkontraksi setiap saat sehingga memungkinkan makanan bergerak pada saluran pencernaan, yang akhirnya sisa makanan dapat dikeluarkan. Nah, peristaltik usus antara lain dipengaruhi oleh volume usus dan kerja saraf otonom. Nah, kadang-kadang ada pasien, Pak Alfian, saya BAB-nya susah, ya, umurnya udah tua, ya, di atas 60. Nah, kenapa? Karena peristaltik ususnya bermasalah, ya. Karena kurang sensitivitas. Makanya dengan olahraga kecil, dia sering mengurut bagian perutnya, atau dia rangsang dengan semprot sabun, ya. Nah, itu akan merangsang saraf otonom sehingga peristaltik ususnya akan lebih baik, ya. Biasanya begitu, ya. Kadang-kadang ada pasien sudah makan pepaya, saya sudah makan yang melembutkan feses, ya. Masih juga Pak Alfian. Nah, ternyata peristaltik ususnya, ya. Nah, terus lagi ada mual, ya.
mual ini rasa ingin muntah, tidak nyaman pada perut, ya. Terus ada yang lagi hamil juga kadang-kadang sebelum 4 bulan dia juga mual, ya. Terlalu banyak makanan atau terlalu banyak makan atau menghirup aroma yang tidak disukai. Ya, kadang-kadang ada orang yang minum apa gitu, mual, ya. Nah, biasa kita gunakan temu mangga dan kunyit, ya. Ada lagi dispepsia, ya. Pasien itu mual, nyeri ulu hati yang terjadi setelah makan berat, ya. Nah, biasanya kita cari efek-efek yang kolagogum, ya. Kolagogum itu yang meningkatkan produksi empedu atau mengosongkan asam empedu. Nah, sering digunakan adalah temulawak dan kunyit, ya. Nah, ini kita bahas sariawan dulu, ya. Sariawan itu kondisi yang ditandai gangguan pada mukosa rongga mulut berupa tukak di bibir, lidah atau gusi. Tukak itu maksudnya luka, ya. Kayak kita lagi sariawan itu ada putih-putih atau di gusisnya putih-putih, kan itu rasanya nggak nyaman banget. Siapa sih yang nggak pernah sariawan? Nah, coba kalau lagi sariawan, mau ngomong aja susah kan, gitu kan. Ya nggak enak, apalagi lagi siaran sariawan. Aduh, ya. Makanya saya nggak jelas. Makanya saya berusaha jangan sampai sariawan. Ya alhamdulillah, jarang banget saya sariawan. Nah, ini herbalnya, ya, bisa dibuat, ya. Nah, faktor penyebabnya penurunan sistem kekebalan tubuh. Makanya imunitas kita sekarang harus strong, harus kuat, ya, bagian dari ikhtiar kita. Selebih itu doa, ya, sholat dan doa, benteng kita, ya, ikhtiar dulu, sholat dan doa. Nah, ada lagi infeksi rongga mulut, ya, kekurangan vitamin B. Nah, makanya kemarin kan ada pasien, ada juga pendengar atau pemirsa yang bilang, Pak Alfian, saya sariawan makan vitamin C. Salah, ya. Banyak orang kan sariawan makan vitamin C, tambah jadi dia, ya, jadi vitamin B, ya, vitamin B, ya, B kompleks boleh, ya. Terus dehidrasi, kurang minum. Nah, tadi makanya saya siapin, habis sudah ngomong ke pasien banyak nih, udah nyiapin minuman ya. Ya. Nah, ini sebotol nih harus habis nih, ya. Nah, efek samping obat juga kadang-kadang ada yang bikin kering, ya. Terus gejalanya muncul tukak dan radang pada mukosa mulut. Badan terasa lemah dan lelah, terasa panas dalam tubuh. Ramuan mengandung simpesia, tumbuhan obat dengan efek farmakologi sebagai berikut, ya, antibakteri, anti radang, anestesi lokal, penyegar badan. Terus ini ada gangguan sedikit, maaf ya, ada pasien yang mau konsul lagi. Nah, contoh inilah susah kalau di rumah, memang bener ya, ini gangguan nih. Jadi saya suruh tulis saja nih stepnya apa itu. Ya, contoh tumbuhannya adalah kunyit, ya, Curcuma longa, ya nama latinnya, ya, yang digunakan rimpangnya. Terus ada lagi anti radang, ya, sambiloto. Cuman sambiloto ini pahit, ya. Jadi kalau suka pahit sih nggak masalah, ya, itu, ya. Nah, terus anestesi lokal. Nah, misalnya kita perih kan sariawan tuh perih, nggak enak banget, ya. Nah, kita gunakan ketumbar, ya, supaya perihnya itu berkurang, ya. Ketumbar tuh bikin bubble, bikin baal, ya. Nah, itu. Nah, ya, jadi agak berkurang sakitnya. Jadi Mas kombinasi aja, ya. Terus satu lagi penyegar badan, karena kan kita tuh kalau sariawan tuh panas, ya, biasanya panas, ya. Nah, kasih alang-alang, ya. Tapi memang efeknya kencing, ya, kencing. Jadi ini bisa digunakan. Coba deh dipraktekin, nanti testimoni, ya. Sebentar, ini ada tulisan sebentar. Mas Anies boleh sambil ngomong. Ini sudah ada herbal, sudah disiapkan di lemari. Ya. Coba dicek, ya, atau pakai lagi yang baru. Oke. Maaf ya, ini ya, baik, silakan Pak Alfian lanjutkan. Soalnya penting karena takut salah herbal dia. Ya. Nah, terus satu lagi ada lagi diare. Ya, ini pasien yang janjian pagi tadi sudah dijadwal datangnya siang. Akhirnya begini. Ya, jadi kalau nanti mau ke klinik, tolong sesuai jadwal. Oke? Oke. Nah, diare. Ya, diare ini banyak banget nih. Kemarin juga Mas Rizal kena lagi. Cuman karena sudah agak parah, ya, makanya saya cepat-cepat menggunakan yang lain, ya. Jadi alhamdulillah
Jadi saya hantam suruh pakai obat konvensional ya, zinc sama Lactobi, sama LBO ya, sama apa kemarin tuh satu lagi obat mualnya. Jadi saya pakai konvensional karena udah 3 hari ya, kasihan dia udah kurang cairan. Nah kalau memang baru-baru bisa kita gunakan ini, berhenti kok, insya Allah berhenti. Ya tapi kalau sudah memang parah harus menggunakan itu ya. Jadi kalau anak-anak saya diare, saya gunakan ini dulu, baru menggunakan obat konvensional kalau memang sudah berlanjut. Jangan dibiarin, makanya diare itu harus banyak minum ya, karena cairannya jauh berkurang dan akan demam pasti ya. Nah diare itu apa? Diare itu buang air besarnya lebih dari 3 sampai 4 kali dalam 24 jam. Cair ya, lembek atau cair ya, mencret lah kalau bahasa kita ya. Nah, tanaman yang bisa digunakan daun jambu biji, daun teh, nanti ada lagi tanamannya. Nah, faktor penyebabnya dia bisa infeksi. Kadang-kadang kan ada yang bau tuh Mas, ya, udah mencret, bau banget ya. Nah, itu biasanya mengandung mikroba, ya biasanya ya. Terus ada lagi infeksi luar saluran cerna, ya. Makanan beracun, ya kadang-kadang salah makan, ya makanan mengandung apa ya, yang nggak cocok atau toksik ya, akhirnya mual juga atau diare juga, ya. Efek samping obat juga bisa, ya, gangguan reabsorpsi air. Nah, gejala tinja cair, frekuensi BAB tinggi, perut mules, ya, kejang otot, nafsu makan, dehidrasi. Nah, ramuan yang bisa kita gunakan sebagai anti kembung, karena kita pasti BAB, sering BAB itu pasti kembung, ya. Terus antimikrobanya, ya. Terus pereda nyerinya, karena pasti mules, ya, pasti nyeri, ya. Absorben untuk mengeraskan fesesnya. Nah, ini dijelas secara jelas ya, secara gamblang. Jadi bisa digunakan. Nah, ini obatnya, herbalnya ya. Anti kembung itu bisa kita gunakan adas, Mas. Makanya kalau Mas Anies kembung nih, susah kentut-kentut, susah, udah pakai adas aja. Tapi hati-hati bagi yang tetangga sebelahnya ya. Nanti nanti ngebom terus ya. Ya kalau boleh tahu tuh adas itu kayak apa Pak Alfian? Ih, nggak pernah masak ya, ketahuan ya. Iya Pak Alfian. Adas tuh kayak padi kecil, cuman bukan padi. Dia di bumbu dapur. Ada Oh kok. iya iya. Kalau ibu-ibu tahu, nah Mas Anies tanya istrinya, pasti tahu. Iya. Ya, adas ya. Adas Nah, ya. terus ya ada lagi yang untuk antibakteri, antimikrobanya kunyit. Makanya selalu kunyit itu ada. Tapi kalau tensi rendah, tambahin garam. Ya, jangan lupa tambahin garam. Nah, terus pereda nyeri ya, analgesik tadi kita bisa gunakan ketumbar ya. Jadi untuk sariawan bisa kita gunakan ketumbar ya, untuk bagian dalam bisa kita gunakan ketumbar. Anti mules peppermint ya. Jadi kalau kita mau tambahin peppermint ya, karena itu anti mules ya. Nah, terus bisa lagi kita tambahin lagi untuk apa? Mengeraskan fesesnya. Jadi kalau kita untuk mengeraskan fesesnya kita bisa gunakan daun jambu biji. Ya, daun jambu biji itu makanya kalau kita susah BAB jangan makan daun jambu biji ya, tambah susah BAB-nya ya, karena dia mengeraskan feses ya, mengeraskan tinja kita, kotoran kita. Nah, ini diterapkan ya, kalau ada yang diare terapkan, tapi jangan yang sudah lebih 3 hari ya, takutnya kurang cairan ya. Nanti gunakan yang konvensional kalau memang sudah berlanjut lama. Oke, terus kita lanjut ke, nah kebalikannya. Ini kebalikannya, tadi kan dia BAB, sekarang dia konstipasi sembelit, susah BAB, yang berlawanan dengan dari diare. Ya. Nah, sembelit ini biasanya kurang serat, ya, kurang aktivitas fisik. Nah, makanya saya tadi bilang, kalau peristaltik ususnya susah, itu harus aktivitas fisik. Nah, kemarin juga ada pasien. Jadi pasien saya itu beser, ya, suka kencing, umurnya kemarin berapa? 71 ya, 71 kalau nggak salah ya. Nah, diperiksa bagus semua, labnya bagus, USG bagus, tidak ada problem. Saya bilang, kemungkinan Bu, Ibu olahraganya tidak ada jalan atau tidak ada yang apa ya, yang olahraga yang stretching atau apa, kemungkinan. Saya tanya, iya benar Pak Alfian, saya ya apalagi dulu saya sering jalan karena ya kondisi pandemi begini, akhirnya saya nggak pernah jalan katanya. Nah dari situ saya mulai sering beser, pokoknya nggak tahan lah. Nah saya jelaskan, jadi faktor lain tuh banyak pencetus beser, bukan ISK aja, infeksi saluran kencing, atau ada batu ya, atau ada prostat untuk laki-laki ya, bukan itu. Jadi bisa aja
pelvic itu kan ada otot. Jadi pelvic itu rongga bokong ya, rongga bokong itu ada otot yang menyangganya. Nah, ototnya itu kendor. Ya, otot itu menyangga rahim, menyangga saluran kencing, menyangga anus kita. Kalau cowok menyangga prostatnya. Nah, dia kendor, dia sering kencing. Ya. Makanya kemarin saya ajarin olahraganya squat. Ya. Tapi squat bagi yang orang tua nggak squat kayak kita ya, beda ya. Jadi dia pegangan, ya jangan nanti saya nggak bilang nanti dilakukan, ada yang umur 70 kejengkang lagi. Ya. Jadi dia pegangan di kursi yang kuat atau dia pegangan di pokoknya yang kuat deh, atau tralis ya, dia pegangan. Nah, dia pelan-pelan turunin bokongnya, bukan lutut ya. Kalau lutut itu nanti sakit lututnya. Jadi squat itu bokong yang turun ya, bukan lututnya yang main, tapi bokongnya yang turun. Jadi dia pegangan, bokongnya turun ya, naik turun sekuatnya ya. Nah, itu akan menguatkan otot pelvis ya, hamstring ya, quadricepsnya ya, otot paha depan, otot paha belakang. Nah, itu akan menguatkan juga otot pelvis ya. Nah, sama kemarin saya ajarin juga dia ngangkat kaki sambil tiduran ya. Jadi olahraganya olahraga yang untuk manula ya. Nah, terus gangguan hormonal ya. Jadi kita lari ke sana ya. Makanya kalau saya ditanya kadang-kadang nyambungnya ke sana, Mas. Nah, terus efek samping obat karena di kepala itu banyak banget. Jadi kadang-kadang ya ingat ini ke situ ya. Nah, perlunya ini kita jadi fokus ya. Terus gejalanya tadi frekuensi BAB-nya sangat jarang karena susah ya. Posisi tinjanya terlalu keras sampai dia ngeden pun sakit ya. Nah, kadang-kadang orang wasir tambah jadi dia ya. Efek samping obat juga ada ya. Nah, ramuannya kita cari yang pencahar berarti kan yang mengencerkan ya. Terus pengikat air di saluran cerna supaya apa? Supaya lembut fesesnya ya, tinjanya tadi. Nah, terus bahannya mengandung enzim pencerna supaya lebih licin lagi. Ya, pelumas ya saluran cerna, pembentuk massa supaya berat. Jadi kalau dia makan berat dia cepat keluar. Nah, itu Mas. Rahasianya di situ Mas. Jadi kalau bikin herbal itu harus tahu ya patofisiologi penyakitnya, ya, pathway-nya ya. Lalu kita tahu farmakologi obat itu, herbal itu. Nah, cocok langsung ya. Nah, ini saya bagi-bagi supaya apa? Ilmu yang bermanfaat ya diterapkan. Mestinya Mas Anies terapkan nih, Mas Anies dijual. Ya. Nah, ini ada obatnya ya, ada herbalnya ya. Untuk pencahar ya, kita gunakan jati Belanda ya. Jati Cina boleh, tapi jati Cina terlalu mencret ya. Jati Belanda aja deh ya. Karena kita sudah ada pencahar, ada pengikat, ada enzim, ada pembentuk massa, pelumas, jadi jati Belanda aja. Karena jati Cina itu terlalu over ya, nanti malah mencret ya. Nah, terus ada pengikat air ya, pengikat air daun sendok, dia ngicinin Mas, jadi apa ya, jadi encer ya, feses itu encer ya. Nah, terus ada enzim pencernaan, coba aja kalau kita susah BAB kita makan 1 buah pepaya ya, pasti BAB, coba aja ya, itu daun pepayanya doang, belum tambah pencahar, belum tambah jati Belanda, daun sendok ya. Nah, terus kita gunakan pembentuk massa, daun cincau. Kenapa? Coba kalau kita makan cincau, kan padat kan di perut kita? Kan ngembang kan? Nah, sama kayak lidah buaya. Akhirnya cepat dia turun. Jadi massanya didorong oleh si cincau tadi. Ya. Nah, kita gunakan pelumas, bunga biji matahari. Ya. Itu herbal untuk konstipasi. Ya. Jadi ini diterapkan insya Allah ya, yang susah BAB. Kecuali tadi kasusnya yang memang peristaltik ususnya sudah problem ya dengan olahraga ya. Nah, ada lagi flatulen ya. Ini keluar angin berlebihan ya, ngebum terus ya, dastus ya. Semua orang di boom kanan kiri. Enak boomnya sekali. Ini nyambung Mas, kayak kereta Mas. Panjang lagi ya. Ya. Jadi jadi apa? Kita sering bercanda nggak apa-apa ya. Nah, ini faktor penyebabnya biasanya kelelahan fisik. Makanya kalau kita lelah kadang-kadang ya kembung ya. Daya tahan tubuh menurun ya. Terlambat makan kembung, perubahan lingkungan ekstrim, kadang dingin, kadang panas ya. Terus makanan ya, yang makanan mengandung kembung kayak pisang. Pisang itu kan bikin kembung.
Pisang itu bikin kembung, kalau kita banyak pasti kembung, ya. Nah, terus gejalanya, tubuh tidak nyaman, perut gembung, ya, buangan angin berlebihan, kadang-kadang jadi uring-uringan kalau kembung, ya, itu. Nah, terus tuh ramuannya yang kita gunakan apa? Pertama ya pasti peluru angin kan, ngeluarin angin. Terus penyegar badan, karena dia memang biasanya daya tahan tubuh itu gak enak, ya. Kadang ya gimana ya, ya kita perlu penyegar badan lah gitu ya. Terus peningkatan daya tahan tubuh, ya, imunitas, anti mules, ya, kita gunakan anti mules karena kadang-kadang kentut pun juga mules, ya. Nah, ini adalah tanamannya, ya. Jadi kita gunakan tanaman yang anti kembung, ya. Anti kembung itu kita gunakan adas, jangan lupa mas, adas itu harus ada, ya. Terus anti mulas 4 permen. Nah, susah nih, kadang-kadang saya tanam juga di depan, kemarin subur, tahu-tahu mati, ini agak susah, ya. Daun mint Saya juga ya, daun mint agak susah. Saya kemarin ada berapa macam mint mas. Pertama subur bagus banget, sampai saya bikin terus tiap pagi tuh. Saya bikin minuman mint ya, jahe, serai, terus saya masukin kapulaga, saya masukin daun mint, saya masukin apa lagi, satu lagi kunyit, ya. Nah, itu enak banget diminum pagi sore, itu enak banget. Nah, itu diprosesnya direbus Pak Alfian? Nggak usah, dicuci bersih aja, dicampur aja, ya. Tapi kalau yang apa kayak kunyit tadi ya di ini ya, di apa? Direbus ya, kunyit sama itunya, yang keras-kerasnya direbus. Nah, kalau daun mint masukin aja, ya. Nah, terus penyegar badan. Nah, bisa kita tadi pakai alang-alang, bisa kita pakai kelembak, ya. Kalau mungkin orang banyak nggak tahu, tapi mungkin kalau orang di kampung kayaknya tahu, ya. Nah, terus antibodi kita gunakan meniran, ya. Tapi meniran ini nggak boleh tunggal. Kalau tunggal sering-sering impoten bagi laki-laki, ya. Jadi jangan mas, ya. Nanti Mas Anies jadi impoten, repot ya. Oke. Nah, terus ini suara saya jelas ya Mas ya? Jelas. Karena sinyalnya di sini agak kurang bagus tuh sinyalnya. Nah, terus ada lagi tukak lambung, ya, gastritis. Gastritis ini ulkus ya, kerusakan di lambung ya. Jadi dia bisa infeksi bakteri, bisa karena dia luka ya. Nah, dia ini ada bagian atas, ada bagian bawah ya. Nah, obat-obat antiinflamasi ya itu non steroid itu akan memperparah. Biasanya kan kadang orang makan anti nyeri, analgesik itu memperparah ya. Nah, ada yang membedakannya ya, ulkus duodenum dan ulkus pepticum ya, membedakannya. Ini di sini mana ya? Waktu gejala dan hubungannya dengan makanan membantu membedakan antara ulkus lambung dan ulkus duodenum. Ulkus lambung diperingan oleh makanan ya. Ulkus lambung tuh yang di atas ya. Jadi lambung kita tuh kan bentuknya kayak kantong ya. Ada atasnya yang baru masuk dari kerongkongan kita ya, dari esofagus kita. Nah, baru turun ke bawah mau masuk ke dekat empedu ya, saluran cerna, usus kecil mau masuk ke. Nah, itu namanya ulkus duodenum. Jadi yang atas adalah ulkus lambung, ulkus pepticum, yang di bawah ulkus duodenum. Nah, kalau yang di atasnya luka ya, itu di peringan dia makan. Ya, kalau dia nggak makan dia perih. Ya, makanya 2 jam 3 jam dia harus makan. Tapi sebaliknya, kalau dia ulkus duodenum diperparah saat dia makan. Kan ada orang yang makan saya malah nggak enak. Mas Alfian saya makan tambah kembung, ya, tambah nggak enak, tambah begak. Nah, itu karena ulkus duodenumnya luka, ya. Jadi ada 2, ya. Jangan nggak tahu, ya. Saya lambung, tapi kok saya makan tambah parah. Nah, karena memang ada 2 mekanismenya, ya. Nah, dengan sini kan kita edukasi, ya. Nah, ini ada langsung herbalnya aja deh, itu sudah penjelasan tadi saya sudah jelaskan. Nah, ada herbal yang bisa netralkan asam lambung dulu. Karena kalau dia nggak makan, biasanya asam lambungnya naik. Apalagi dia stres, ya stres itu asam lambung naik, ya tensi naik, ya. Nah, terus ada lagi kayu manis, ada lagi lidah buaya, ada lagi temulawak. Nah, karena asam lambungnya tinggi, kadang-kadang dia kembung juga, ya. Kadang-kadang kan sampai, jadi kadang-kadang orang lambung pun kadang-kadang ngerasa dia jantung, Mas. Dia terasa juga sesek di dada, susah nafas, berdebar-debar, ya. Kayak orang jantung, tapi bukan jantung, ya.
Jadi beda jantung dengan enggak, kalau jantung itu diperparah saat dia aktivitas olahraga, kalau dia lambung, dia diem-diem aja, perih, berdebar-debar, atau lagi dia makan asam-asam, dia makan yang pemicu ya, atau dia yang tadi kalau dia ukus peptikum dia makannya telat ya, stres ya. Nah, itu dia merasakan apa? Pasti dia akan merasakan berdebar-debar ya. Apalagi kalau kan olahraga tadi kan saya pernah bilang Mas, olahraga yang dikatakan benar itu keringetan ya, ngos-ngosan ya kan. Terus satu lagi apa ya? Saya lupa. Jantung berdebar-debar ya. Jadi jantung berdebar-debar, ngos-ngosan, keringetan. Nah, kalau kita jalan di mall itu bukan olahraga, ya. Ibu-ibu jalan, nah belanja, ya karena dia nggak berdebar-debar, paling dia keringetan sama ngos-ngosan ya. Ngos-ngosan juga enggak sih, paling ya keringetan ya, paling itu. Nah, yang berdebar-debar siapa? Suaminya biasanya, ya kan Mas? Bercanda Mas, bercanda itu bercanda. Pengalaman itu, ya Pak Alfian ya. Enggak, kalau saya enggak. Jangan dibawa ke mall. Ini selingan-selingan biar nggak ngantuk ya. Nah, ada lagi peluru kentut tadi ya. Adas tadi jangan lupa ya. Adas, jintan ya. hitam ya, jintan hitam. Makanya kalau kita minum habatus soda ya, jintan hitam itu kan pasti kita kentut. Coba aja Mas. Ya, cuman kalau kita lagi asam lambung, kalau kita lagi panas ya, jangan dia tunggal ya, harus ada kombinasi ya, ada kunyitnya ya, karena panas ya, habatus soda itu panas ya. Nah, terus ada kapulaga ya, kapulaga tahu kan? Yang kita buat minuman ya. Itu kapulaga tuh enak kalau kita bikin wedang rondi ya, wedang jahe ya. Bikin dong Mas, kalau saya suka bikin ya. Nah, ada lagi pereda nyerinya ya. Jadi tadi kita pertama penetra asam lambung, ada kunyit, ada kayu manis, ada lidah buaya, ya, ada temulawak, ya. Terus ada lagi peluru kentut, adas, jintan hitam, kapulaga, ya. Nah, ada lagi pereda nyerinya. Kita bisa gunakan jahe karena antiinflamasi, kemuning, cengkeh. Nah, saya sekarang lagi bikin minyak tuh. Minyak cengkeh, minyak pala, minyak serai. Jadi kemarin saya coba sudah bikin, saya kerjasama sama teman saya, dia punya alat destilasi. Saya bilang, tolong dong bikinin pakai ekstraknya, pakai cengkeh, pakai pala, pakai serai. Nah kemarin saya sudah coba Mas, sudah saya taruh di klinik. Saya coba pala Mas, wah teler saya Mas. Jam 8 saya pakai jam 8 itu saya tidur, sampai jam 5 Mas saya bangun. Masya Allah, telernya minta ampun. Minyaknya Ternyata luar biasa pala itu ya. Minyaknya doang, karena saya pakai yang ekstraknya ya, ditambah essential oilnya ya. Nah kalau cengkeh itu kalau kita nyeri-nyeri, diolesin minyak itu berkurang, jauh banget. Saya tadi coba, jadi saya coba cengkeh, pala sama serai. Ya ada di klinik tuh saya bikin, tapi baru dikit sih. Saya untuk coba nyeri, dulu. Mas ya? Untuk nyeri, ya cengkeh itu untuk nyeri. Kalau pala itu untuk tidur, kalau serai itu nyeri tapi nggak begitu so-so lah nyerinya tuh, mungkin skalanya 6. Lembut ya. gitu ya? Kalau cengkeh ini skalanya sudah 8, 9 itu kena. Ya. Orang autoimun kalau pakai minyak cengkeh bagus. Ya. Jadi kalau autoimun itu kan dia radang ya Mas, radang semua. Nah, pakai minyak cengkeh. Ya, itu enak banget daripada dia makan obat antiinflamasi. Ya, makan steroid lama-lama kena ginjalnya. Pakai minyak cengkeh. Saya coba ya neliti ya kemarin sama teman, kebetulan dia punya alat destilasi ya, punya alat yang mendukung lah. Udah deh kerjasama deh, tolong bikinin, terus begini saya kasih formulanya, dia bikinin, alhamdulillah bagus hasilnya. Saya coba udah itu ya. Nah udah terus ada lagi itu hasilnya ya Pak Alfian ya. Udah terbukti, saya jam 8 sampai jam 5. Itu dikonsumsi Pak Alfian ya, diminum minyaknya Pak Alfian? Enggak, untuk gosok. Oh digosok? Untuk gosok, iya, untuk minyak urut sama minyak oles saya bikin. Jadi kalau yang kecil itu minyak oles, jadi pas dia sakit di mana diolesin, misalnya di jari-jari tangan, ini kan orang autoimun kan nyeri ya. Nah kalau untuk yang masaknya ya minyak oles, ya dimasak ke badan. Nah kemarin tuh saya lelah banget ya, alhamdulillah. Istri baik ya, ngingetin saya lah gitu kan. Oh iya. Makasih ya. Nah terus ya udah teler saya. Jadi makanya pala itu
ya agak hati-hati mengkonsumsinya. Memang jelas, jurnalnya juga jelas. Di sini juga ada pala nih ya. Antibakteri ya, bisa kita gunakan kunyit, ya chamomile ya. Penenang ya, kalau penenang itu kita gunakan pala di sini. Jelas banget sih pala itu, dan jurnalnya banyak ya, itu. Nah, ini wasir. Kita dikasih waktu jam berapa nih, Mas? Ya, sebentar lagi nih terakhir, Pak Alfian. Sebentar lagi ya. Nah, wasir ya, kita ngebut aja ya. Nah, wasir ini adalah apa itu, venanya di anusnya itu bengkak ya. Dia ada stage-nya, ada 4 ya. Stage pertama dia BAB berdarah, stage kedua dia BAB keluar masuk lagi, stage ketiga dia BAB keluar dimasukin, stage keempat dia BAB nggak bisa masuk ya. Biasanya penyebabnya kurang makan serat ya, kurang olahraga, banyak duduk ya, sering makan berat, sering mengejan ya, kehamilan. Gejalanya timbul benjolan dan gatal di sekitar anus, kadang mengeluarkan darah. Terasa nyeri dan pegal-pegal di sekitar anus. Nah, ini herbalnya ya. Rumput teki ya, rumput teki itu banyak di pinggir-pinggir kita pasti ada ya. Mengkudu juga banyak, nggak usah ditanam, kadang tumbuh sendiri ya. Kecuali di kota ya, nggak mau nanam di mana lagi ya. Daun ungu ya harus ditanam ya, susah daun ungu. Terus sena, yang tadi saya bilang kalau daun sena ini dia bisa sebagai pencahar karena dia melembutkan feses ya. Nah, terus asam jawa. Ya, asam jawa ini banyak enak, Mas. Kalau bikin minuman asam jawa, ya. Kunyit asam tuh enak banget, ya. Dibikin minuman tuh ya, Mas? Bikin minuman enak, kunyit asam tuh ya. Untuk nyeri haid bagus. Itu ada jurnalnya, kunyit asam ya. Untuk kita minuman penyegar badan juga enak, ya. Nah, terus daun singkong. Makanya kalau orang wasir dia makan daun singkong agak mending biasanya, ya, di kampung-kampung tuh ya. Cuman kalau dia asam urat ya naik asam uratnya. Oh iya, betul. Ya. Ya, kalau ada asam urat jangan ya. Nah, terus bau mulut ya, bau mulut tuh ya biasanya suka musuh pedas, penyedap, ya manis-manis ya, berlubang, radang, infeksi dan lainnya. Nah, gejalanya bau mulut, bagian bawah nyeri dan mulas, sering buang air besar, badan terasa letih. Kita ngebut nih ya. Nah, ada tanamannya yaitu yang berupa antiseptik ya, karena giginya berlubang atau dia ada infeksi ya. Bisa kita gunakan bawang putih, bawang merah ya, kunyit jangan lupa ya. Terus penyegar badan kita gunakan alang-alang ya, tetap alang-alang ya. Terus cabai Jawa. Nah, cabai Jawa ini kenapa, Mas? Dia berdiri loh, Mas. Cabai yang berdiri cuma cabai Jawa loh. Oh iya. Cabai Jawa nih iya bisa digunakan untuk afrosidiak ya, untuk kejantanan pria. Nah, formula saya pakai cabai Jawa juga ada ya, selain purwoceng dan lain-lain ya. Nah, terus mengkudu ya. Terus penghilang bau mulut. Nah, kalau kita bau mulut kita gunakan akar wangi ya, daun sirih, kunyah-kunyah aja daun sirih ya. Kapulaga ya. Terus penurun peristaltik usus ya. Nah, cengkeh ini bisa ya, anti radang dia ya. Terus daun mint ya, kalau kembung-kembung nggak enak bisa pakai daun mint ya. Nah, saran ya, makan dan minum tidak berlebih-lebihan, ya sering mengkonsumsi buah, pepaya, bengkuang, alpukat, pir, belimbing, belewa, dan kurma. Kalau ada gula, kurma jangan, karena naik gulanya. Terus kita gunakan yang kayak serat, misalnya beras merah, oatmeal, gandum, ya. Terus kurangi makanan asin, ya, makanan berlemak, karena berat, ya, kembung sebah. Saya tadi aja makan apa, Mas? Putih telur kan, Mas? Iya, betul. Telur sama kopi pagi-pagi ya, karena lagi nurunin berat badan, nggak pakai nasi. Nah, sampai sekarang belum lapar ya, karena udah biasa ya. Nah, terus batasi makanan manis. Tadi Mas Anies kan saya putu kan, Mas lagi makan. Terus perbanyak air putih. Cara menghitung air putih itu BB dikali 0,04 ya. Misalnya berat badan. Gimana, Mas? Berat badan ya dikali 0,4. Ya baik. Air putihnya ya. Misalnya Mas Anies berat badannya berapa dikali 0,04 ya. Terus makan buah dan sayur ya. Terus perlu vitamin boleh, olahraga kecil, tidur yang cukup. Nah, ini pantangan yang paling penting ya. Kalau kita mah jangan makan yang bergas ya. Sawi, kol, nangka, pisang ambon ya, kedondong dan buah dikeringkan, minuman bersoda. Makanan pedas ya, merica, makanan yang merusak ini lambung ya, pedas, merica, cabai.
yang merangsang asam lambung, ya, kopi, teh, sari buah, susu full cream, semangka, melon, tape, jahe, mie bihun, jagung. Nah, banyak orang, Pak Alvin saya makan ubi singkong ya. Nggak bisa, pasti kembung. Ditambahin lagi ada, sih boleh diselingin ya. Keju, coklat, mangga, apel, ya, makanan berlemak. Oke. Ada resepnya nih Mas, ada resepnya sedikit ya. Kita resepnya ya, kalau misalnya mau bikin di rumah ya. Sediakan kunyit 50 gram, temulawak 50 gram, 25 gram jahe, 15 gram kencur, 15 gram serai, 10 gram kayu manis, 3 gram lada hitam, 1,5 liter menjadi 15 ml. Cuci bersih, potong-potong ya, terus diminum 1-3 kali. Nah, nanti kalau mau bikin ampasnya boleh diparamin ke sendi-sendinya ya, karena dia ada serai ya, tapi kuning ya karena ada kunyit. Nanti kita ulangin. Kalau misalnya kurang lengkap kita ulangin atau upload lihat di YouTube ya. Ada lagi yang ini ramuan secara gram, ini secara tradisional ya. Kita gunakan kunyit, temulawak 3 jari masing-masing, jahe sama kelor setengah jari ya, kelornya setengah genggam, ada sensi jumput, serainya 1 batang, biji palanya 1 buah, tapi ngantuk ya biji pala ya, sama 1 liter menjadi 600-700 ml. Oke, selesai nih Mas paparannya. Ya, jadi manfaat biji pala itu salah satunya tadi kata Pak Alvin bisa membuat rasa ngantuk berat itu Mas ya? Iya. Sama kayak seledri dong Mas ya? Sama apa? Seledri. Seledri juga. Dia lebih kemana Mas? Oke, baik. Ikhwan akhwat para pendengar Radio Soltrahim, mungkin koneksi kita yang sedikit gangguan. Kita ambil jeda sejenak ikhwan akhwat. Kami masih mengundang untuk ikhwan akhwat pendengar Radio Soltrahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga pemirsa Rasil TV yang ingin memberikan pertanyaan ataupun konsultasinya. Bisa di line telepon di 0218451512 untuk line WhatsApp-nya di 08111999720. Nah, bagi pemirsa Rasil TV bisa langsung saja di kolom chat untuk pertanyaan. Nah, kami informasikan juga ikhwan akhwat pendengar Radio Soltrahim untuk alamat praktik Rumah Sehat Indonesia yang beralamat dicatat ya di Jalan Ruyung Blok A20 di nomor 7 RT 004 RW 04 Kafling PTB DKI Pondok Kelapa Jakarta Timur untuk alamat Rumah Sehat Indonesia. Nah, untuk nomor telepon Pak Alfian sendiri, ikhwan akhwat bisa berkonsultasi langsung ke Pak Alfian. Ingat, untuk konsultasinya cukup untuk di line WhatsApp saja, jangan pakai telepon, hanya kirimkan saja untuk konsultasinya setelah lepas siaran ini. Nah, ikhwan akhwat juga bisa untuk memesan untuk kita ketika ikhwan akhwat ingin ke Rumah Sehat Indonesia bisa langsung aja ke nomor telepon Pak Alfian, dicatat di 0813 8326 2040 ya, 0813 8326 2040. Ini bisa ikhwan akhwat mendaftarkan di RSI Rumah Sehat Indonesia. Dan tentunya ikhwan akhwat pendengar Radio Soltrahim, pembahasan kita masih di tips mengatasi gangguan pencernaan. Kita ambil rehat sejenak ikhwan akhwat. Kami tunggu untuk pertanyaannya atau konsultasinya tetap di Radio Soltrahim untuk Islam yang satu.
Masih dipancarluaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi. Radio Silaturahim untuk Islam yang satu. Ikhwan Akhwat, acara ini dirilai juga di radio daerah yang berada di Sukabumi melalui Radio Latansa FM dan juga yang berada di Batam melalui Radio Sela FM yang bisa didengarkan juga di dua negara, ada di Singapura dan juga Malaysia, dan juga yang berada di Bondowoso, Banyuwangi, Jogja, Semarang, Palembang, dan juga yang berada di Pontianak juga. Ini kita bisa mendengarkan dan tentunya mudah-mudahan kabar ikhwan akhwat masih dalam keadaan sehat walafiat. Bagi ikhwan akhwat yang baru menyimak, di siang hari ini sedang berlangsung acara kesehatan Islami bersama Bapak Alfian MSI dari Rumah Sehat Indonesia. Kami ulang kembali untuk alamat lengkap Rumah Sehat Indonesia yang ikhwan akhwat pendengar radio Silaturahim dan juga pemirsa Rasil TV bisa dicatat ya untuk alamatnya di Jalan Ruyung Blok A20 nomor 7 RT 004 RW 04 Kafling PTB DKI Pondok Kelapa Jakarta Timur. Untuk nomor teleponnya dicatat untuk nomor Pak Alfian langsung di 0813 8326 2040. Ini juga bisa untuk pendaftaran juga Pak Alfian ya? Ya, bisa. Jadi kalau daftar lewat WA malah ya kayak ini ya, banyak via banget WhatsApp nih. ya. WA centang-centing ini juga ada yang nanya tadi di WhatsApp saya ya. Jadi WhatsApp aja jangan telepon ya. Kalau telepon panjang. Betul sekali. Ya kalau WhatsApp cepat saya balasnya. Kalau misalnya lewat jangan marah ya. Kadang ada pasien yang marah, ada yang pendengar marah. Pak Alvin kok gak jawab-jawab? Katanya sombong amat katanya. Aduh. Bukan gak mau, kadang-kadang ya ini yang masuk WA saya tuh banyak banget ya. Bukan nggak mau nih, ada aja nelfon lagi tuh, ada yang nelfon. Ini saya pakai background jadi nggak kelihatan ya. Iya. Nah ini ada yang SM, itu centang-centing banyak banget tuh. Jadi bukan nggak mau ya, maaf saya kepencet. Jadi ini saya coba tunjukin nih WA. Baik. Nah ini WA tuh banyak banget ya, yang belum saya bales ya. Jadi bukan saya nggak mau ya tuh ya. Dan jeng ya. Wah, itu banyak sekali Pak Alfian. jadi bukan sombong ya, mohon maaf ya. Dan ini juga pertanyaan di tablet juga banyak sekali nih Pak Alfian. Nah, itu jadi aduh. Iya, kita bacakan dulu Pak Alfian ya, pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Boleh kita bacakan. Baik, ini langsung saja karena keterbatasan waktu kita. Ini kita bacakan pertanyaan yang pertama dari sebentar Pak Alfian. Oke, baik, dari Pak Ridwan. Pak Alfian ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Alfian, obat Kaligata itu apa Pak Alfian? Terima kasih. Kaligata itu alergi, biasanya karena dingin ya, cuaca ya. Terus dia kena debu juga kadang-kadang bisa ya. Atau serpian apa tuh kadang-kadang serbuk kayu ya, bisa jadi Kaligata. Nah alergi itu bisa kita gunakan ciprukan, bisa kita gunakan daun alpukat, bisa gunakan daun patikan kebu ya. Itu untuk anti hipersensitivitas. Jadi untuk menurunkan kan dia terlalu sensitif itu lebay ya. Nah dia untuk menurunkan sensitivitasnya. Jadi sensitivitasnya turun, alerginya turun ya. Makanya kalau di medis suka dikasih cetirizin ya, dikasih selestamin ya, anti hipersensitivitas ya, antihistamin ya itu. Jadi bisa gunakan tadi apa? Daun cipukan, daun daun alpukat, daun patikan kebu. Oh itu ya. Oke. Baik, itu tuh obat luarnya Pak Alfian ya. Obat minum. Oh, diminum itu ya. Oke. Baik. Obat minum. Ya. Baik, kita lanjut kembali Pak Alfian di pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Laila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alfian meminta solusinya bagaimana herbal yang bisa menurunkan asam urat, juga trigliserid dan lemak darah tinggi yang menghilang plak darah. Terima kasih Pak Alfian. Oke, jadi yang pertama tuh memang harusnya pantangan ya. Kalau pantangan kita tetap langgar, 4 seret 5 sembarangan, ya percuma. Kita obatin, masukin lagi. Kita obatin, masukin lagi. Namanya pasien nih, ya maaf ya, kadang-kadang pengen instan sembuh, instan sehat, tapi makan masih ngaco.
4 sehat 5 sembarangan. Kan repot. Ya, sangat repot kita kan kalau gitu Mas. Nah, jadi kita harus memang pantangan makan dulu. Ya kalau kita udah tahu trigliserid kita tinggi, olahraga ya untuk mengencerkan darah. Terus pantangan makan ya yang enak-enak, keju, coklat, nasi uduk ya, mentega ya. Terus apalagi seafood, udang kerang, cumi kepiting ya, martabak ya, pokoknya yang enak-enak deh kurangin ya. Nah, baru kita makan herbal. Terus asam urat tadi pantangin dengan makanan yang jeruan ya, terus yang seafood ya, yang hanya boleh itu kalau sayurnya ya, yang boleh itu hanya timun, tomat, wortel, labu siam, brokoli, sawi putih, oyong. Yang lain jangan, teri kena, ya sarden kena, tongkol kena, bandeng kena, ya. Ikan air tawar semuanya boleh kecuali lele, ya. Lelenya itu kurang bagus, ya. Ini suara saya masih bagus nggak ya? Saya bingung gitu. Fian. Ya, cuma videonya kayaknya patah-patah ya. Enggak, Nah, bagus Pak. bagus ya. Nah, jadi untuk asam urat herbalnya apa? Ya, asam urat itu bisa kita gunakan tempuyung, ya, kumis kucing, ya, seledri bisa kita gunakan. Karena apa? Dia diuretik, dia menurunkan asam urat dari santin oksidase, ya. Secang ya, secang tuh dia menghambat santin oksidase. Daun salam ya bisa kita gunakan. Nah, terus untuk trigliserid tadi ya, untuk kolesterol ya, bisa kita gunakan bawang putih ya, kalau dia nggak ada alergi boleh bawang putih. Seledri juga bisa, dia sebagai anti plak ya, malah dibikin sekarang fitosterol ya. Terus kita bisa gunakan temulawak karena temulawak itu kolagoga ya, jadi dia mentransport lemak kita untuk menjadi bantalan sendi, vitamin D dan lain-lain ya. Jadi yang pertama pantangan makan dulu. Jangan 4 sehat 5 sembarangan. Oke. Oke, baik. Terima kasih Pak Alfian dan juga semoga sehat Sama-sama. selalu untuk Ibu Laila ya yang menanyakan mengenai asam urat dan yang lain-lainnya. Baik Pak Alfian, kita lanjutkan kembali di pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Kamila di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Alfian. Pak Alfian, cucu saya umur 3 tahun tapi dia susah BAB. Kadang 3 hari sekali BAB-nya. Kalau BAB juga suka nangis padahal makanannya tidak ada masalah, sayuran, ikan, buah-buahan. Dia suka banget Pak Alfian. Mohon tanggapannya Pak Alfian. Umur berapa? Umur 3 tahun Pak Alfian. Oh, masih kecil. Coba bantu urutnya ya. Letter U, urutnya letter U tuh begini ya. Saya pakai background agak kurang jelas ya. Jelas Pak Alfian. Jelas ya, urutnya begini. Letter L urutnya ya. Letter L ya urutnya. Terus dorong dikit ya, dikit terus sempitkan ya. Nah, itu boleh dibantu. Nah, terus tadi kan ada herbal yang untuk melancarkan, jati Belanda, daun sendok, ya tadi kan tambahin ya, jati Belanda, daun sendok, pakai daun cincau ya. Terus apa lagi tadi? Pepaya Bu Alfian. Pepaya ya, tambahin ya. Ya jangan buahnya cuman sekali-sekali doang, buahnya dia makan lagi jambu biji ya. Tambah susah ya, makanya pepaya ya, kalau bisa anak kecil kan susah makan pepaya. Ya coba aja. Nah, coba pepaya. Ya pepaya itu dia tadi enzim pencernaan ya, dia melancarkan ya. Tambahin lagi daun sendok kalau mau, tambahin lagi daun singkong ya. Tambahin lagi tadi pakai jati Belanda. Udah lancar kok insya Allah ya. Kecuali dia ada kelainan ya di saluran cernanya, itu beda cerita ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Alfian. Kita lanjutkan kembali Pak Alfian di pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Alfian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Pak Agus di Bojonggede. Saya sering kalau habis makan langsung mules BAB Pak Alfian. Kenapa ya? Dan gimana solusinya? Umur saya 62 tahun Pak Alfian. Terus sering masuk angin juga. Ini lagi dikerokin. Ada pengaruhnya enggak ya dengan BAB? Terima kasih. Ya. Jadi kalau dia lancar sih sebenarnya lebih enak ya dibandingkan yang susah BAB ya. Kecuali dia BAB-nya sudah 3-4 kali ya. Nah itu harus dipikirkan. Tapi kalau BAB-nya 2 kali, 3 kali, saya juga sehari kadang 3 kali ya.
kadang 2 kali saya, ya pokoknya tiap hari pasti ada saya, nggak Iya. ada masalah sih sebenarnya. Nah, yang bermasalah itu kalau menjadi keluhan, ya, mencret misalnya. Kalau dia prosesnya biasa-biasa aja, udah biarin aja, ya. Nanti kita lancarkan, kita stop malah sembelit, ya, konstipasi malah ya. Nah, terus kalau misalnya kembung tadi, nah itu terus diobatin, ya. Mungkin ada mah, ya, ada masalah lambung. Ya, tadi kan ada herbalnya, ada kenyit, ada temulawak, ya, ada adas untuk mengurangi kembungnya, ada daun mint, ya. Terus tadi ada apa lagi? Untuk lambung tadi kunyit, ya. Terus pereda nyerinya kita gunakan jahe, ya. Tadi ada, ya. Nah, itu bisa kita gunakan, ya, kita rebus jadi satu. Tadi ada resepnya. Nah, nanti resepnya mungkin di terakhir, ya, kita sebutin lagi terakhir. Terus mungkin bisa juga lihat di Rasil TV, ya, atau di YouTube saya juga bisa, ya, untuk tanamannya. Yang penting kalau dia tidak mengganggu nggak masalah, ya. Saya 3 kali loh Mas, kadang-kadang sehari, ya. Normal itu Ya. ya? Normal, karena saya nggak mencret, ya, gitu, ya. Nah ini problemnya juga dia sering masuk angin Pak Alfian. Nah, itu yang masuk anginnya yang masalah. Mungkin imunitas tubuhnya turun, ya. Tadi saya bilang kan, imunitas tubuh itu kalau kita imunitas turun itu pasti kita akan masuk angin, ya. Kita nggak enak, nggak nyaman, ya. Kena angin dikit langsung masuk, kena ini langsung, karena imunitas tubuhnya turun, ya. Tadi kan ada yang untuk imunitas tubuh cabai Jawa misalnya, ya. Terus ada meniran, ya. Tapi kombinasi, ya, dengan cabai Jawa atau tapak liman. Takutnya impoten nanti, ya, itu. Baik, terima kasih Pak Alfian dan juga terima kasih untuk Pak Agus. Kita lanjut kembali Pak Alfian. Ini dari Ibu Sopi di Tambun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Alfian. Ingin menanyakan tanaman jenis apa Pak Alfian yang mengandung antioksidan? Terima kasih. Oh, banyak tanaman antioksidan tuh. Tanaman yang berwarna norak, ya, atau buah yang berwarna norak itu biasanya mengandung antioksidan, ya. Misalnya anggur kan norak warnanya. Apel kan norak warnanya, ya. Jeruk, ya, itu kan norak warnanya, ya. Nah, antioksidan tuh banyak vitamin C, mengandung vitamin C juga kayak jeruk, ya. Biji anggur itu banyak banget antioksidannya. Sebenarnya kulit manggis itu juga tinggi juga antioksidannya, kan norak dia, ya. Nah, cuman kok kulit manggis itu kalau kita konsumsi sering itu naik fungsi hatinya, SGLT-SGLT naik. Jadi nggak boleh sering-sering, ya. Terus apa lagi ya? Sayur-sayur banyak kok, bayam, ya, bayam merah, ya, wortel, ya, terus tomat, ya. Itu kan antioksidan tinggi, ya. Jadi tanaman atau buah yang norak warnanya yang bisa dikonsumsi itu adalah antioksidan tinggi. Ya, itu. Tanaman rata-rata itu antioksidan tinggi karena mengandung flavonoid. Flavonoid biasanya digunakan untuk radikal bebas, untuk menangkal radikal bebas. Kenapa? Karena antioksidan. Nah, baik, terima kasih Pak Alfian. Kita lanjutkan kembali Pak Alfian. Pertanyaannya dari Ibu Emma Jufri di Empang Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Alfian. Dengan perjalanan waktu Pak Alfian usia sudah 50 tahun, tentunya organ tubuh, mesin-mesin dalamnya udah pada rusak Pak Alfian. Saya pengen nanya Pak Alfian, untuk saya usia 50 tahun ke atas, makanan dan minuman apa yang baik untuk dikonsumsi Pak Alfian? Oke, jadi karena buatan Allah tadi masih bagus, ya. Coba kalau buatan manusia, ya, 5 tahun udah harus ganti spare part, ya. Jadi tetap memang harus kita tuh semakin kita umur, semakin degeneratif. Itu sudah hukum alam. Semakin menurun fungsi tubuh kita. Caranya apa? Kita perbanyak outputnya. Output itu apa? Olahraga. Ya, tapi jangan olahraga yang aerobik, yang jingkrak-jingkrak, ya. Menyesuaikan tubuh kita. Ya, kalau kita memang olahragawan nggak apa-apa. Kita sudah biasa olahraga nggak apa-apa. Tapi yang nggak pernah olahraga jangan dipaksa jingkrak-jingkrak, ya. Jadi bisa jalan, ya, bisa jalan cepat, terus pelan, ya, atau sepeda, ya, atau berenang, ya, itu bisa, ya. Nah, terus dengan kita olahraga itu kan menguatkan fisik kita, ya. Otomatis otot kita lebih kuat. Ya, makanya kenapa saya fitness. Karena saya sering benerin tulang. Tadi juga pasien yang datang itu ada lintah juga, ya. Lintah 1, 2, lintah 2, tulangnya tadi berapa ya?
6 apa berapa tadi? Pokoknya 9 pasien tadi pagi. 9 pasien totalnya. Ya, 9 pasien pagi tadi sebelum saya siaran. Nah, itu saya benerin tulang. Nah, kalau saya nggak kuat fisik saya, itu pernah saya nggak fitness sampai 4 bulan ya, karena lagi malas ya. Kadang-kadang ketemu malas itu memang benar sih. Malas itu paling harus dilawan ya. Kadang-kadang kalau ketemu malas, saya sampai 4 bulan nggak fitness itu. Jadi pas saya neken itu ankle wrist saya, wrist pergelangan tangan saya, ya itu nggak enak ya, karpal saya tuh nggak enak. Jadi pas saya neken tuh agak nyeri, ya karena otot kita menurun, ya mitokondrianya tuh turun, energinya turun. Nah dengan kita fitness, otot-otot kita terbentuk lagi, ya fisik kita jadi bugar. Kenapa? Karena terbentuknya mitokondria, ya ATP, ya. Nah, dengan olahraga itu kita melancarkan aliran darah. Ya, pasti darah kita lebih lancar. Karena apa? Karena kalau darah itu kan bawa nutrisi dan oksigen. Semakin lancar, semakin bagus, ya. Nah, terus kurangi asupan makanan yang tidak baik di tubuh kita. Karena kita sudah degeneratif, berarti kita pertama asupan makan kita kurangin yang tidak baik, diganti dengan makanan-makanan yang bermanfaat. Ya misalnya kayak tadi saya makan tadi Mas Anes kan lihat kan putih telur, saya makan telur, kuningnya saya pisahin loh Mas. Untung saya merah untung saya merah kucing. Jadi kadang-kadang makanan kucing saya gabung dengan kuning telur karena kalau yang lain bingung juga saya ngasih siapa, takut mereka kolesterol kan. Jadi ya udah kalau kucing bagus untuk bulunya malah. Iya, itu untuk bulunya bagus ya. Nah, jadi tadi kan Mas Anes saya fotoin ada putih telur, ya karena saya suka kopi ada kopi ya. Nah, makan nasi enggak, saya tadi kan kurangin asupan makanan yang tidak baik, maksudnya nasi itu kan bikin gemuk ya karena saya lagi nurunin berat badan ya. Nah, karena nurunin berat badan saya harus fitness juga. Kenapa? Nanti ngelambir ya. Kalau sekarang kan ototnya terbentuk jadi enak, ini ngembung ya. Nah, kenceng ini juga ya kenceng, di bahu saya juga kenceng, ini kenceng ya, bahu shoulder, terus di biceps saya terbentuk. Nah, itu akan membuat kita fit ya. Betul. Nah, terus tadi sudah kurangin asupan makan, olahraga ya. Nah, terus kita makan yang baik-baik tadi ya, kayak misal tadi buah-buahan, sayur, ya vitamin boleh, multivitamin boleh kalau kita kekurangan. Tapi kalau kita sudah cukup makanan kita di rumah, ada buah, ada apa tersedia semua ya sudah. Vitamin nggak perlu kok, gitu kan. Ya karena vitamin itu terlalu gede. Ya kadang-kadang kita cuma butuh kayak vitamin C itu kita butuh 90 sampai 110 mg lah. Ya kadang-kadang sekarang vitamin C coba 1000 mg ya, terlalu banyak kan. Itu. Jadi ya dengan buah-buahan cukup sebenarnya. Oke. Baik, terima kasih Pak Alfian. Ini kita bacakan pertanyaan terakhir Pak Alfian ya. Oh terakhir sudah ya. Ya terasa ya. Satu lagi Pak Alfian ya. Ini dari tidak menyebutkan nama. Oh dari Kiki. Tidak menyebutkan tempatnya di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Alfian. Saya sudah 5 hari ini kurang tidur Pak Alfian karena beser, terutama malam hari hampir setiap jam buang air kecil. Dampaknya selain kepala pusing saat melihat dengan mata pandangan doubling. Mohon solusi besar dan doubling pandangan matanya. Terima kasih Pak Alfian. Umur berapa? Umurnya tidak disebutkan ya Pak Alfian. Oh, terus ada keluhan beser itu kenapa? Nah, jadi gini, tadi kan saya sudah sebutkan, kalau memang dia ada infeksi, ini laki perempuan ya? Laki-laki Pak Alfian. Nah, bisa juga prostat, ya kan? Prostat bikin beser, infeksi bikin beser, kendor bikin beser. Yang tadi kita sebutin ini kan panjang lebar ya. Nah, itu semua bikin beser. Nah, keluhan itu dicari dulu. Kenapa nih beser? Karena dia kalau sering kencing, dia pasti sempoyongan. Ya kan? Karena natrium kloridanya keluar ya. Akhirnya tensinya juga turun. Kalau orang sering kencing pasti tensinya turun. Ya. Kenapa? Karena keluar ya natrium kloridanya. Makanya obat-obat yang untuk menurunkan tensi itu kan diuretik ya. Nah, dia turun tensinya ya. Volume tubuh turun, tensi turun ya. Nah, terus doubling tadi ya mungkin karena tensinya turun ya, rendah. Nah, coba dicek lebih lanjut. Tadi juga nggak detail ya ceritanya riwayat penyakitnya nggak jelas ya. Maksudnya kurang jelas ya. Tapi ya kita jawab aja ya seperti itu ya. Karena kadang-kadang ya itu saya juga kadang-kadang bingung, kayak saya seperti dukun jadi bingung kan.
Ya, ya karena saya bisa jawab itu karena biasa menangani pasien. Terus juga Allah kasih ilmu saya, jadi cepat saya nangkapnya. Cuman kalau nggak detail, misalnya umurnya berapa, nanti tebak-tebakan. Tapi tadi saya jawab semua ya. Kalau ada infeksi bisa, ada prostat bisa, ya. Terus ada gangguan lain ya, misalnya tumor ya, yang menonjol ya, bisa juga ganggu saluran kencing. Atau tadi kendor ya, karena jarang olahraga. Jadi yang harus diperbaiki yang awalnya itu Pak Alfian ya, yang dia sering ya dia beser itu Pak Alfian. Ya, karena beser itu akhirnya akibatnya susah tidur, ya kan? Jadi Keganggu. situ Pak Alfian ya. Efeknya susah tidur, akhirnya kan sempoyongan bisa juga ya, tensi rendah atau tensinya tinggi karena stres ya. Nah, tapi kalau beser itu biasanya tensi rendah, tapi kalau stres dia pasti naik tensinya. Iya. Nah, itu penyebabnya, makanya besernya dulu kalau menurut saya. Patofisiologinya besernya dulu kita obatin. Kenapa nih besernya? Nah, setelah itu baru kita lihat efeknya. Ya, efek dari beser itu apa? Ya, kalau menurut saya sih itu efek dari beser ya. Betul. Yang tadi sempoyongan sama doubling tadi. Nah, tadi juga ada tadi nggak sengaja saya baca WA di WA saya ada yang nanya juga. Ya, sekarang saya jawab. Tadi ditanya Pak Alfian apa bedanya kalau ngerebus itu pancinya ditutup atau dibuka? Ya, tadi ada yang nanya. Tadi sebentar saya lihat tadi karena tadi saya mau ngambungin link tadi kan di restart dulu. Nah, itu panci dibuka sama ditutup ada bedanya. Misalnya ibu mau ngerebus temulawak. Temulawak itu kan kita pengen turun berat badan tapi kita pengen kolesterol kita turun. Temulawak itu kan bisa menurunkan kolesterol juga karena efek kolagoga. Tapi karena dia bikin nafsu makan, ya repot juga kan? Jadi bertentangan, kita pengen turun kolesterol, nafsu makan naik ya. Itu. Nah, caranya apa? Ya kita rebus, buka pancinya. Kenapa? Minyak asinnya itu yang bikin nafsu makan. Ya, kalau dibuka minyak asinnya kebuang. Kita cuma dapat konsentrasi dari temulawaknya. Ya, jadi ada beda. Ya, saat apa dibuka, saat ditutup apa. Ya, ada bedanya. Dan suhunya juga. Ya, kalau dia mengandung flavonoid, antioksidan tinggi, suhunya kecil 40 derajat. Ya, nggak boleh tinggi-tinggi. Ya, karena kalau tinggi-tinggi dia rusak. Ya, itu. Ya, baik. Oke. Terima kasih Pak Alfian. Dan Sama-sama. penutup untuk di siang hari ini Pak Alfian. Oh ya, kita penutupnya itunya aja ya. Tadi apa herbalnya aja tadi ya. Ya. Tadi saya udah janji soalnya. Nah, tadi ada herbal yaitu kunyit 50 gram ya untuk mah ya tadi ya untuk mah ya sama stamina ya. 50 gram temulawak, 25 gram jahe, 15 gram kencur, 15 gram serai, 10 gram kayu manis, 3 gram lada hitam, airnya 1,5 liter jadi 600 sampai 700, minum 3 kali sehari. Nah, ampasnya tuh bisa dipakai untuk di param-param, misalnya kita ngilu di sendi boleh, tapi kunyit kuning ya, itu aja. Terus resep kedua ada kunyit temulawak masing-masing 3 jari, jahe setengah jari, kelor setengah genggam, ada sejumput, serai 1 batang, biji pala 1 buah, air sama 1,5 liter menjadi 600 sama 700. Bisa rebusnya menggunakan panci stainless ya, terus pirek ya, jangan gunakan aluminium ya atau besi ya atau tembaga karena dia akan tergabung dengan zat-zat di situ ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan ke Mas Anis lagi. Ya, baik, kami ucapkan terima kasih Pak Alfian yang telah memberikan penyampaiannya di kesempatan siang hari ini dalam pembahasan kita di tips mengatasi gangguan pencernaan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya, ikhwan akhwat, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, dan juga selalu kita doakan untuk Pak Alfian yang tentunya senantiasa memberikan ilmunya kepada kita semua. Kita selalu doakan semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga selalu dijaganya. Amin Allahumma amin. Pendengar Radio Sotrem yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami juga ucapkan terima kasih untuk ikhwan akhwat yang telah memberikan pertanyaan melalui line WhatsApp. Mohon maaf sekali ikhwan akhwat, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang belum sempat kami bacakan karena keterbatasan waktu. Namun ikhwan akhwat, untuk pertanyaan yang belum sempat kami bacakan, ikhwan akhwat bisa dialihkan ke nomor Pak Alfian. Insya Allah langsung Pak Alfian yang akan membalas. Bisa dicatat ikhwan akhwat untuk nomor Pak Alfian, kami sebutkan juga untuk alamat lengkap praktiknya di Rumah Sehat Indonesia, dicatat ikhwan akhwat di Jalan Ruyung Blok A 20 nomor 7 RT 004 RW 04
Kafling PTB DKI Pondok Kelapa Jakarta Timur. Ikhwan akhwat bisa langsung search di Google Map, itu langsung ke data semua tuh untuk Rumah Sehat Indonesia. Nah, untuk nomor telepon di Bapak RM Alfian MSI dicatat di 0813 8326 2040. Kami ulang kembali di 0813 8326 2040. Terima kasih sekali lagi Pak Alfian untuk kesempatan di siang hari ini. Sehat selalu Pak Alfian. Amin. Dan tentunya kami ucapkan Pak Alfian selalu terima kasih untuk kebaikan-kebaikannya. Masya Allah, luar biasa sekali. Ya baik, ikhwan akhwat, kita tutup acara kita di siang hari ini dengan kita menjadi kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.